hingga kita nih selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan tentunya kita istiqomah dalam menjalankan, meneruskan perjuangan Nabi. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Kita mudah-mudahan kelak di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kalian perjuangan kita masih panjang ya. Salah satunya adalah perjuangan kita menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap hamba Allah, bagi setiap manusia, bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi ada anak-anak sekalian yang Bapak cintai, meskipun tidak terlihat wajahnya oleh Bapak satu persatu, hanya Bapak dengan Pak Sofyan saja ini wajahnya yang terlihat. Tapi mudah-mudahan kalian di sana di rumah stay tune terus, ya semangat terus. Meskipun ada sebagian saudara kalian, teman-teman kalian ini di kelas 10 IPS 1 ada yang tidak hadir, enggak apa-apa. Kalian yang hadir menjadi anak-anak terpilih. Karena apa? Jam 2 masih mengikuti kegiatan belajar mengajar, kemudian ditambah dengan taklim. Masya Allah. Banyak sekali pahala dan kebaikan-kebaikan yang akan kalian dapatkan. Oleh karena itu Bapak mengharapkan hanya 30 atau 40 menit waktu. Kita coba belajar, ya, mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti isinya bisa bermanfaat bagi kalian dan tentunya bagi hidup kalian. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, mobil khusus Pak Ahmad Sofan yang saya hormati, yang hari ini tentunya Bapak tidak terlalu panjang lebar jelaskan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Sofyan berkenaan dengan keutamaan sholat. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, mungkin sudah ada yang pernah tahu nih, atau sudah ada yang pernah mendengar bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin atau sedang mengalami sakaratul maut atau ingin meninggal dunia pada saat itu pada umur 63 tahun, ya, di akhir-akhir hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memberikan amanah atau wasiat kepada saudaranya, sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu mungkin 10 IPS 1 apa itu wasiatnya? Salah satu wasiat yang diberikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Pak. IPS 1 ada yang pernah tahu nggak? Dulu Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, ingin meninggal dunia, sakaratul maut, Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada sahabatnya yang bernama bin Abi radhiyallahu an. Apa isi wasiatnya? Coba ada yang tahu nggak? Ada dua, cuman kali bisa menyebutkan satu saja nggak apa-apa. Apa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu nanti sama Pak Sofyan diberikan reward. Ada yang tahu? Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami sakaratul maut, ingin meninggalkan dunia, Nabi pernah berwasiat di telinga Ali bin Abi Thalib. Salah satu wasiatnya apa? Nggak ada yang tahu. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan sebut. Ya, kalau tidak ada yang tahu berarti oke, perhatikan. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi pilihan, ya, Nabi mulia, tapi tetap Nabi juga akan meninggal dunia. Tapi beda dengan kita, ya, beda dengan Nabi meninggalnya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, itu yang mencabut nyawanya siapa? Malaikat
yang mencabut nyawa itu, Israel, ya, ketika hendak mencabut nyawanya, Israel meminta izin dulu kepada Muhammad. Wahai Muhammad, ruhmu akan aku cabut. Bagaimana pendapatmu? Nah, coba, Masya Allah. Malaikat Jibril, malaikat Israel ketika ingin mencabut nyawanya Nabi, minta izin dulu. Coba sama kita, malaikat Israel, minta izin apa enggak? Langsung cabut-cabut aja mungkin. Ini Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, ketika ingin dicabut nyawanya, Israel meminta izin terlebih dahulu. Nah, ketika sudah diberikan izin, ya, kemudian Nabi Muhammad menghelakan nafas, mengalami sakaratul maut di ujung akhir hidupnya, di ujung akhir hayatnya, Nabi mendekati sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib dan membisikkan di telinganya apa isinya, yaitu ya Ali, usikum bis salat. Usikum bis salat, itu yang pertama wasiatnya. Kemudian yang kedua, wa ma malakat aimanukum. Bapak akan coba menjelaskan wasiat Nabi yang pertama, usikum bis salat. Ini disampaikan di telinga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika Nabi Muhammad mengalami sakaratul maut atau di akhir-akhir hidupnya. Apa artinya usikum bis salat? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak 10 IPS? Apa artinya usikum bis shalah? Kalimatnya ada as-sholahnya terakhirnya. Apa? Ayo dong, 10 IPS apa nih? Usikum bis shalah. Tuh ada kalimat sholahnya. Sholat. Berarti apa? Usikum. Jagalah kalian. Ya, atau jagalah kalian apa? Sholatnya. Jagalah atau peliharalah sholat. Ini pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Jadi benar-benar yang namanya ibadah sholat itu menjadi sebuah kewajiban yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai-sampai Nabi saja berikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjaga sholatnya. Sesuai dengan judul kita pada siang hari ini, keutamaan sholat. Atau nanti, apa sih kiat-kiat orang sukses di dunia dan akhirat itu? Nah, bisa seperti itu. Jadi Bapak ulangi. Ya. Sholat ini menjadi sebuah kewajiban kita. Jadi kalian 10 IPS yang sekarang ini masih jarang mengerjakan sholat, malas melaksanakan sholat, setelah pengajian ini, minimal kalian bisa tersadarkan diri. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa tergugah hati kalian, bisa tergerak hati kalian untuk apa? Yang awalnya jarang melaksanakan sholat, yang tadinya sering telat melaksanakan sholat, sekarang akan coba dilakukan sholatnya tepat waktu. Jadi Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti nih, jaga sholatnya. Ya. Sholat dalam satu hari, satu malam berapa kali sih anak-anak? Ayo dijawab, silahkan. 5 Pak. 5, ini cuma satu yang jawab ini. Ayo coba, yang lain, ayo semangat. Nanti terakhir, di 15 menit terakhir, Bapak akan buka sesi tanya jawab tentang sholat. Ini Bapak akan memberikan materinya. Dalam satu hari, satu malam, ada berapa kali kita sholat? Tadi cuma satu orang nih, kayaknya yang lain nggak tahu. Ada berapa kali? 5 Pak. 5. Ada yang 5 Pak. 6? Ada yang 6 nggak? Nggak ada ya? 5. Apa aja sholatnya dari mulai terbit fajar? Sholat apa itu? Subuh. Haris Cita, sholat subuh nggak? Sering sholat subuh nggak? Sholat, Pak. Sholat, alhamdulillah, masya Allah. Ulfa Felisa, sholat subuhnya gimana sayang? Apa Pak? Sholat subuhnya gimana? Kalau sholat subuh nih, sering sholat subuh. Lancar dong Pak, sholat subuh terus. Mantap. Tapi kalau lagi halangan masa sholat sih? Oh iya ya lupa. Katanya sholat subuh terus. Kalau yang perempuan ada masa menstruasinya, jadi ketika mens ya sholatnya berhenti. Kayak kalau yang laki-laki, ketika Bapak tanya, Syahid, sholat subuhnya gimana? Syahid.
Hai, mana saya? Alim. Hadir, Pak. Dir, sholat subuhnya gimana, nak? Pakai Sholat, ini. Pak. Nah, itu ada tuh, Mister. Alhamdulillah, Pak. Bagus. Ikut, Pak. Bagus, mana katanya sekarang? Ini. Baik. Gitu, Pak. Yang pertama sholat subuh, ya. Itu yang agak berat adalah melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh di waktu pagi hari, orang lagi enak-enaknya tidur, lagi enak-enaknya ngorok, lagi enak-enaknya berselimut, lagi enak-enaknya mendengkur. Masya Allah. Kemudian ada azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi enak-enak tidur, azan subuh lagi. Ya. Dibangunkan oleh Allah melalui pengeras suara, yaitu dengan azan. Siapa di antara kalian yang bangun, laki-laki nih, ketika sholat subuhnya aktif di masjid, ya, rajin di masjid, Masya Allah ini menjadi calon suami idaman. Nih, yang laki-laki nih sekarang kelas 10, kalau sekarang sholat subuhnya selalu di masjid, rajin sholatnya, ini yang cewek-cewek nih, boleh tuh. Karena calon suami yang bagus, yang baik itu adalah ketika sholatnya baik. Jangan cari cowok yang jarang sholat. Apalagi sampai nggak sholat. Yang cewek nih. Wah Pak, gua mah punya pacar jarang sholat subuh. Punya pacar jarang sholat, banggain. Yang punya pacar sholatnya rajin. Ya, cari pacar tuh yang sholatnya rajin. Kalau bisa ya jangan pacaran. Langsung nikah nanti. Tapi cari calon suami yang sholatnya bagus. Laki-laki juga sama. Carilah perempuan nanti seorang istri yang sholatnya bagus, ya, akhlaknya bagus, perangainya bagus, seperti Ulfa, Felisa, Aristita, Naswa, itu anak-anak solehah semua. Amin. Ya, yang laki-lakinya juga soleh semua. Ada Febiandra, Febiandra itu laki-laki atau perempuan sih? Kita lupa lihat absen dulu. PS. Ya, ada Muhammad, Raka di sini. Kemudian Sarah Rosa, ya kan? Semuanya anak-anak Bapak ini anak-anak yang solehah dan soleh semua. Yang bagaimana yang soleh-solehah itu ya sholatnya rajin. Ini kalau dibilang mau nggak kamu dibilang nggak soleh? Ya nggak maulah. Tapi kalau sholat nggak, jarang. Nah itu. Salah satu anak soleh itu adalah sholatnya rajin. Terutama sholat subuh. Ya, sholat subuh. Yang kedua ada sholat zuhur. 4 rakaat. Ketiga sholat asar, maghrib, kemudian di penghujung malam ada sholat apa? Isya. Ya, ini semua merupakan sebuah kewajiban yang harus kalian lakukan. Ya. Kemudian anak-anak sekalian harus diingat, kalau kalian melaksanakan sholat, berarti kalian sudah menegakkan agama Allah. Apa agama Allah itu? Islam. Islam. Nih, Bapak sampaikan hadisnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Nih Bapak, gambarkan. Ini tiang nih. Sholat itu seperti tiang agama. Ini tiangnya agama nih. Jadi ketika kalian sholat, berarti kalian sudah seakan-akan kalian sedang membangun tiang agama. Agama apa? Agama Allah. Ada lagi hadisnya disebutkan di sana. Man aqamaha, siapa di antara kalian yang menegakkannya, ya, menegakkannya nih, faqad aqamaddin, maka ia telah menegakkan agamanya. Artinya apa? Ketika kalian menegakkan sholat, melaksanakan sholat, menjalankan ibadah sholat, berarti kalian sudah menegakkan agama kalian. Apa? Islam. Nih, diingat nih. Ini poin pertama di hadis ini. Ya. Kemudian dilanjutkan berikutnya, waman hadamaha, dan barang siapa yang meruntuhkannya, merobohkannya, ya, artinya di sini ketika kalian tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau menjalankan sholat, ogah-ogahan, malas sholat, bahkan nggak pernah sholat sama sekali dari umur 9 tahun, dari umur 15 tahun, misalkan dari umur 10 tahun, faqad hadamaddin, berarti ia telah merobohkannya, hancur. Berarti kalau kalian nggak sholat, kalian sudah menghancurkan agama kalian. Runtuhlah agama kalian. Bisa jadi agama kalian itu ada di dalam hati kalian ini. Ketika kalian tidak melaksanakan sholat, hati kalian akan runtuh. Iman kalian akan hilang. Inilah definisi kemudian efisiensi dari apa?
manfaat, ya, keutamaan di dalam kita menjalankan ibadah sholat. Jadi Bapak ulangi, kalau kalian sholatnya rajin, berarti kalian sudah menegakkan agama kalian. Apalagi kalau sholat subuhnya rajin, di masjid lagi. Jadi imam, Masya Allah. Anak-anak Sudirman yang cowok, itu semuanya bisa jadi imam semua ketika subuh. Di masjid ini, yang imaminya Syahid. Di masjid itu, di kampungnya, yang imaminya Muhammad Raka misalkan. Siapa lagi sih cowoknya? Bapak pakai laptop soalnya. Cowoknya siapa aja sih yang di sini? Misalkan, di sekitaran rumahnya siapa? Di sekitaran rumahnya Farza Akil misalkan. Yang imamin siapa masjidnya? Farza Akil, subuh, ya, Gema Syuhada, itu semua bisa jadi imam semua. Karena apa? Dulu sekolahnya di SMA Sudirman, cakep, ya. Subuh lagi sholatnya. Ada istilah begini, ya. Ketika kalian ingin melihat kekuatan Islam, maka lihatlah di masjid atau lihatlah sholat subuhnya orang-orang Muslim. Jadi kalau orang-orang Muslim sholat subuhnya serentak, kompak, ini kekuatan Islamnya sangat luar biasa, kuat. Ya, orang-orang kafir itu akan melihat ke kita dengan sholat subuhnya. Tapi kalau sholat subuhnya nih di musola cuma ada 2 orang, di masjid cuma ada 3 orang, itu juga kakek-kakek semua, bisa dibilang, bisa dikatakan bahwa kekuatan umat Islam itu sedikit atau tidak kuat. Ya, oleh karena itu hikmahnya adalah satu, coba sholat subuh nanti di masjid. Yang laki-laki, yang cowok nih. Pak, sholatnya jauh masjidnya. Ya kan sekarang udah ada motor, sudah ada sepeda. Kalau sepeda-sepedahan bisa sampai 40 kilo, masa ke masjid nggak bisa. Ya kan, kalau trekking motor-motoran sampai jauh, touring sampai jauh, ke Bandung, ke Jawa Tengah bisa, masa ke masjid nggak bisa. Ya, oleh karena itu, ayo. Nanti setelah pengajian ini, coba belajar sedikit-sedikit sholatnya, diperbaiki. Jadi tadi, poin kedua adalah sholat adalah tiangnya agama. Kalau kalian sholatnya baik, maka agama kalian juga akan baik. Diri kalian akan baik. Sebaliknya ketika kalian tidak mau melaksanakan sholat, seakan-akan bahkan kalian sudah meruntuhkan agama kalian. Nah, lanjut. Kemudian anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, Pak Sofian yang saya hormati, bahwa nanti di akhirat, ya, di akhirat ada salah satu amal yang akan dipertanyakan di awal-awal. Jadi semua yang kita perbuat sekarang nih, contoh, dulu kita ngapain aja di dunia itu akan ditanyain di akhirat. Tapi yang paling pertama ditanya di akhirat oleh Allah itu apa? Ada yang tahu? Halo? Sholat, Pak. Sholat, syahid, cakep. Udah paham nih, udah pinter. Nanti di akhirat, yang ditanya pertama itu bukan masalah kamu sudah berapa banyak misalkan hartanya, bukan. Atau nanti di akhirat itu yang ditanya misalkan kamu punya anak berapa? Enggak. Kamu punya mobil berapa? Enggak. Kamu punya istri berapa? Kamu punya motor berapa? Enggak. Yang ditanya bukan masalah itu. Tapi yang akan ditanya di awal nanti di akhirat oleh Allah adalah tentang sholatnya. Misalkan, siapa ya Bapak di sini namanya ya? Ambil contoh. Naswa misalkan, di akhirat akan ditanya sama Allah. Naswa, bagaimana sholatmu dulu di dunia? Ya. Kemudian Ulfa, itu akan ditanya pertama adalah sholat. Bagaimana sholatmu nanti, bagaimana sholatmu dulu ketika hidup di dunia? Mulut kita nggak bisa berbohong. Ya. Mulut kita nggak bisa berbohong. Kalau di dunia mungkin kita masih bisa ngelak. Ditanya sama guru, ditanya sama orang tua. Nah, kamu udah sholat belum? Sudah dong, padahal belum melaksanakan sholat. Di dunia masih bisa berbohong. Tapi nanti di akhirat kita tidak bisa berbohong sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ini hadisnya. Jadi amalan yang pertama ya dari seorang hamba yang akan ditanya pada hari kiamat atau di akhirat nanti, yaitu akan ditanya tentang sholatnya bagaimana. Si fulan, misalkan Bapak, sholatnya jarang nih. Ya nanti akan dipertanyakan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena apa anak-anak? Sholat ini menjadi amalan yang sangat penting. Bapak kembalikan lagi ketika sholatnya baik, insya Allah diri kita ini akan menjadi baik. Coba lihat saja. Sebaliknya ketika kita sholatnya nggak baik, belang bentong, bolong-bolong, bahkan tidak mau melaksanakan sholat, bisa dilihat karakter kita, hati kita, kelakuan kita juga tidak baik. Mohon maaf, Bapak sampaikan. Orang-orang di luar sana yang sering melakukan kriminalitas dalam kehidupannya, orang-orang di luar sana yang sering misalkan membuat keonaran, keributan, ya yang sering minum minuman keras, mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya, bisa dilihat oleh kalian kualitas daripada sholatnya. Apakah sholatnya betul? Bapak yakin ya 80 bahkan 99% orang seperti itu sholatnya tidak rapi. Ya. Kenapa? Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita sholat, berarti sholat itu akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Orang nggak sholat, jarang sholat, ya. Seakan-akan nanti ketika tidak melaksanakan sholat, maka dia gampang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mencuri, mencopet, membunuh, ya. Kenapa bisa disebabkan seperti itu? Karena kualitas sholatnya tidak baik. Coba ketika kalian sholatnya baik, subuhnya jalan, zuhurnya jalan, asar jalan, maghribnya jalan, isanya jalan. Coba kalian rasakan, dalam hidup kalian akan ada perubahan. Baik itu perubahan spiritual kalian, perubahan dalam sosial kalian, maupun perubahan dalam hati kalian. Ya, Bapak sudah merasakan itu. Ketika Bapak menjauh dari Allah, ketika Bapak misalkan jauh dari sholat, hati Bapak gelisah. Hati Bapak gundah gulana. Kadang mungkin bisa emosi, kadang mungkin bisa frustasi, stres. Tapi ketika Bapak mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, maka ada hal yang berubah di dalam diri Bapak. Atau hal yang akan berubah dalam diri kalian. Yang awalnya bandel, yang awalnya nakal. Karena sholat, dia akan mengkikis kenakalannya. Dia akan mengkikis kebandelannya itu. Ya, karena apa? Sholat itu adalah sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mungkar, yang tidak baik. Sampai sini paham ya anak-anak sekalian? P1. Ayo direspon anak-anak. Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Aristita, yang lain mudah-mudahan juga bisa mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Nah, baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ada 10 menit lagi nanti Bapak akan buka sesi tanya jawab tentang sholat. Maka sholat ini menjadi titik sentral di dalam kehidupan kita. Menjadi titik sentral di dalam ibadah kita. Ya, misalkan kalian sering puasa Senin Kemis. Kalian sering berbuat baik sama orang tua. Kalian berbuat baik terhadap tetangga. Atau kalian misalkan sering melakukan hal-hal yang baik, tapi tidak dibarengi dengan sholat. Nonsen. Ya. Nonsen. Kalimat. Pertama. Jadi kalau kalian zakat, puasa, haji, kemudian apa lagi? Yang lainnya apa? Tapi tidak sholat misalkan. Ya sama saja. Oleh karena itu yang paling terpenting adalah sholat. Setelah sholat dilaksanakan baru zakatnya, baru puasanya, baru naik hajinya. Ya. Anggaplah misalkan sholat itu nomor 1. Anggaplah sholat itu adalah nomor 1. Ketika zakat anggaplah nomor 0. Berarti kita sudah mendapatkan pahala 10. Ya. Kemudian setelah zakat kita puasa, berarti nolnya tambah lagi 1, berarti kita sudah mendapatkan kebaikan 100. Jadi terus, tapi yang satu ini jangan sampai hilang. Yang satu ini jangan hilang. Kalau yang satunya hilang, ya tidak ada nominal, 0 semua. Tapi kalau sudah ada 1, ditambah 0, ditambah 0, 0, 0, sampai nolnya banyak, akan semakin banyak. Maka sholat menjadi tonggaknya di sana. Ya. Kalian boleh menjadi anak soleh, boleh menjadi anak baik. Tapi ingat, sholatnya juga harus baik. Gitu. Baik anak-anak sekalian, kemudian
sholat ini menjadi sebuah rutinitas yang mana Allah akan memberikan pahala yang begitu baik, yang begitu banyak kepada orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Apa salah satu dari pahala kita melaksanakan sholat adalah kita akan dimasukkan ke dalam surga nanti di akhirat. Karena sholat itu adalah penghubung kita, ya penghubung kita kepada Allah. Kalau orang di non-muslim mungkin penghubungnya dengan cara mediasi, dengan cara seperti apa. Tapi ketika kita berbalik kepada agama kita, mediasi kita kepada Allah adalah dengan cara sholat. Karena sholat itu sama dengan zikir. Ya, aqimis sholatu lidzikri. Laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kalian nggak sholat, ya sama berarti kalian tidak bisa mengingat Allah atau tidak mengingat Allah. Ya. Di dalam sholat itu kan ada bacaan dari takbir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Otomatis di sana ada kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah yang mengagungkan Allah. Ya. Dari mulai kita memandangkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, tapi kalau kita jarang melaksanakan sholat, ya kita jarang mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Tapi orang sholat setiap hari 5 kali dia sudah mengucapkan kalimat takbir berapa kali? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar lagi sudah berapa kali dalam satu kali sholat saja kita mengumandangkan takbir. Maka sangat luar biasa, sungguh luar biasa pahala orang-orang yang melaksanakan sholat. Jangan sampai kalian berani-berani mencoba-coba meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian siksaannya juga bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat juga sangat-sangat berat. Di dalam nanti di akhirat atau di dalam neraka itu, ya, atau neraka itu terbagi atas beberapa bagian. Ya, perhatikan nih. Neraka itu terbagi atas beberapa bagian. Ada yang tahu nggak nama-nama neraka? Coba. Salah satunya apa saja? IPS 1. Jahanam. Jahanam. Ada orang, kalau ada orang ngomong kan begini, dasar Jahanam. Itu udah kasar banget. Karena Jahanam itu adalah neraka. Ya, nama neraka. Jahanam. Tapi awas, nanti kalau kalian punya anak, jangan dikasih buat anak nama, jangan dikasih nama Jahanam pada anak kalian ya. Karena nama neraka. Kan ada orang yang, saya mau ngasih nama ke anak saya nanti yang ada di dalam Al-Quran. Tapi salah ketika memberikan nama, dia nyomotnya kalimat Jahanam. Padahal artinya adalah neraka. Ada lagi misalkan baru punya anak, saking pengennya nama anaknya bersumber dari Al-Quran, dia nyomot kalimat syaitonir rojim. Nama anaknya syaitonir rojim. Kacau nanti. Ada nama-nama yang baik di dalam Al-Quran. Ada juga kalimat-kalimat yang tidak baik untuk nama anak. Ya. Nah, di dalam neraka itu ada yang namanya neraka Jahanam. Apalagi selain Jahanam? Kayak 1. Sakor ya, Pak? Apa? Neraka Sakor bukan? Yes. Pinter Haris kita. Bagus. Neraka apa lagi coba? Yang lain? Neraka Awiyah bukan, Pak? Apa? Neraka Awiyah. Iya, neraka Awiyah. Mutiara. Yang lain baru 3 nih. Neraka apa lagi? Satu lagi deh. Yang cowok. Masa nama neraka nggak tahu? Kenalan dulu dong sebelum nanti kamu ke neraka. Enggak, kita semua nanti insya Allah masuk surga. Ya, kenalan dulu nama-nama neraka itu apa, nama-nama surga itu apa. Kenalan dulu. Kita nanti masuknya ke surga mana nih? Kalau surga udah tahu, coba deh kita hafalin nama-nama neraka. Ya khawatir, naudzubillah kita bisa kita nggak tahu. Bisa jadi kita bapak juga masuk neraka. Ya kenalan dulu sama nerakanya namanya apa. Neraka Sakor, Jahanam tadi Haulia apa? Neraka apa Mutiara? Haulia, Pak. Ya. Terus yang satu lagi 4 lah. Satu lagi apa? Neraka apa? Baik. Nanti pelajaran PAI lah gampang itu. Baik. Bapak akan coba menyebutkan satu nama neraka, yaitu nama neraka Sakor.
Neraka Sakor itu termasuk neraka-neraka yang lain tidak ada yang enak ditempati. Semuanya panas karena bara api. Naru jahannam, naru semuanya api semua. Pak, saya mah kalau masuk neraka mau neraka yang paling ringan aja. Yang ringan saja panasnya luar biasa. Jadi jangan sampai kalian punya cita-cita, saya mau masuk neraka yang paling ringan. Jangan. Ya. Nah, berkaitan dengan neraka, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mudaththir kalau tidak salah, ya, ada kalimat masalakakum fi sakor. Nanti di neraka itu, orang-orang yang masuk ke dalam neraka saling berbincang. Ya, yang mana berbincangnya mereka itu ada di dalam neraka Sakor. Jadi orang-orang kafir mungkin nanti orang-orang yang tidak mau melakukan ibadah atau melaksanakan ibadah atau orang-orang yang mendustakan agama Allah, nanti di dalam neraka, di mana neraka itu disebut dengan neraka Sakor, mereka berkumpul kemudian saling bertanya satu sama lain, masalakakum fi Sakor. Satu bertanya kepada temannya, mengapa kamu bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Nah, jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Mereka ada yang menjawab seperti ini. Qalu lam naku minal musallin. Ini ada di dalam surat Al-Mudaththir. Qalu lam naku minal musallin. Sebagian mereka menjawab, kami masuk neraka Sakor ini gara-gara dulu kami hidup tidak mau melaksanakan sholat. Tidak mau menjalankan ibadah sholat. Tidak mau misalkan jarang melaksanakan sholat, apalagi misalkan sampai tidak pernah melaksanakan sholat seumur hidup. Ya, jadi nanti di dalam neraka itu termasuk neraka Sakor. Orang-orang saling bertanya, kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Karena mereka dulu hidup di dunia tidak mau mendirikan sholat. Berarti hukuman bagi orang-orang yang saat ini tidak mau melaksanakan sholat, ya, sholat wajib, salah satunya adalah nanti di akhirat Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka Sakor. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi neraka Sakor itu tempat orang-orang yang di mana dulu hidup di dunia tidak mau melaksanakan sholat. Contoh Bapak, subuhnya nggak sholat, zuhurnya nggak sholat, asar nggak sholat, wah seharian full Bapak kerja terus, lupa sama sholat. Atau orang-orang yang tidak beragama Islam, ya, yang sampai matinya dia tidak beragama Islam, tidak mau melaksanakan sholat, bahkan mendustakan agama-agama Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, ya mungkin bisa saja mereka adalah penghuni daripada neraka Sakor. Bisa jadi Bapak, bisa jadi kalian. Ya, karena neraka Sakor dikhususkan oleh orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Banyak lagi neraka-neraka yang lain. Ya, neraka Jahannam, termasuk neraka yang paling panas kadar apinya. Na'udzubillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dilindungi dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, jadi sholat menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua. Jangan pernah kalian meninggalkan sholat satu kali saja. Ya, berani-berani meninggalkan sholat. Contoh nih, Mutiara udah waktunya sholat asar. Kemudian Mutiara lupa atau misalkan Mutiara menunda-nunda sholat. Nanti baru jam 3:30. Nanti baru jam 4. Nanti tanggung nih, lagi nonton Korea sampai 4:30 lah. 4:30, aduh tanggung banget, nanti sekalian mandi jam 5. Jam 5 akhirnya lupa, aduh 5:30. Sampai jam 6 akhirnya tidak melaksanakan sholat. Ya. Oleh karena itu ketika kumandang adzan, ya, maka segera kalian menuju ke surau, ke musola, ke masjid. Yang perempuan mungkin bisa di rumah. Laksanakan sholat. Jangan sampai menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu sholat. Ya. Inna sholata kanat 'alal mauquta. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Jadi kalian melaksanakan sholat tepat waktu. Insya Allah banyak manfaat. Anak sekalian yang Bapak banggakan, ini juga sholat menjadi peringatan bagi kita. Menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Atau dengan orang-orang non-muslim. Apa hadisnya di sini? Man taraka sholata muta'ammidan. Jadi kata Nabi, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja nih. Kalau kalian sholatnya ditinggalin, karena sengaja. Gue mah sengaja ninggalin sholat.
Di sini dikatakan di dalam hadis, man taraka, siapa yang meninggalkan sholat muta'amidan dengan sengaja, faqad kafara jiharon. Di dalam sebuah hadis. Jadi ketika barang siapa di antara kita yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, faqad kafara jiharon, maka sungguh ia telah kafir, ya, telah kafir secara terang-terangan. Kafirnya bukan kafir kita menjadi orang kafir, bukan, tapi sifat kekafiran kita ada di dalam diri kita. Inilah yang menjadi pembeda. Kalau orang muslim itu ya sholat, kalau orang nggak muslim berarti kafir. Jadi kalian nggak mau dong kalau kalian disebut orang kafir, orang munafik, orang fasik. Orang kafir, munafik, fasik itu ya tidak mau sholat. Ya, menjadi pembeda bagi kita orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya, nah itulah anak-anak sekalian. Jadi kunci sukses di dalam kita hidup, ya, adalah di mana kita mau melaksanakan sholat. Kalian pengen jadi presiden, pengen jadi dokter, pengen jadi pramugari, pengen jadi pilot dan lain sebagainya. Tidak bisa kalian capai itu semua tanpa adanya doa. Doa itu adanya di dalam sholat. Maka ketika kalian pengen cita-cita kalian tercapai nanti ke depan, maka dari sekarang kalian perbanyak ya beribadah, sholatnya diperbaiki, insya Allah sukses dunia. Sholat juga nanti menjadikan diri kita menjadi orang-orang sukses di akhirat. Artinya apa? Dengan sholat kita sudah dilaksanakan di dunia, ketika kita mati, di akhirat nanti yang akan ditimbang amal perbuatan yang pertama adalah sholat. Ketika sholat kita baik, insya Allah ya, kita akan menjadi orang sukses di sana. Suksesnya bagaimana? Sukses masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli ibadah, yang senantiasa menjalankan sholat dengan baik, tepat waktu, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat berarti kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Karena dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan tidak sholat berarti kita sudah menjauh dari Allah dan sudah dianggap menjadi orang-orang yang sombong, ya, karena tidak mau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak cukupkan sampai sini, mungkin 10 menit atau 5 menit ada sesi tanya jawab mengenai sholat yang sudah Bapak sampaikan tadi. Silakan Pak Sofyan, mungkin ada yang bertanya anak-anaknya tentang sholat. Balik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Miftah untuk penjelasannya. Baik, anak-anakku, kelas 10 IPS 1 barangkali ada yang tanyakan untuk materinya, Bapak persilahkan. Ayo, jangan malu-malu, silakan. Jangan malu-malu. Yo. Win. Silakan. IPS 1 pinter-pinter. Ayo, kelas IPS 1, silakan. Ya. Ada yang tanyakan ke Pak Miftah, silakan. Ayo, ya, harus berani. Ayo. Silakan. Ini mah harus tanya jawab kayaknya deh, Pak. Ayo, silakan. Yang ingin bertanya silakan. Ajukan pertanyaan kalau perempuan silakan yang bertanya tentang sholat. Ayo. Ayo, silakan. Dikasih reward Pak yang bertanya Pak, khusus buat Pak, anaknya. nanya Pak. Siapa? Gema Pak. Silakan. Ada. Silakan. Nah. Baca Al-Fatihah. Pas sholat itu setelah imam selesai baca Al-Fatihah apa pas barengan imam baca Al-Fatihah? Oke. Satu, baca surat Fatihah itu apakah setelah imam baca Al-Fatihah apakah bareng begitu ya? Iya, Pak. Ya, baik. Gema Suhada, terima kasih. Bapak juga akan catat di sini yang ketika pengajian aktif ya. Gema yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, membaca suratul Fatihah itu kan setelah membaca iftitah ya. Ya. Baca iftitah baru membaca suratul Fatihah ketika sholat ya. Ini rakaat yang keberapa, Gema? Rakaat 1 sama 2, Pak. Rakaat 1 dan 2. 1 dan 2. Kalau rakaat pertama itu kan imam membaca suratul Fatihah, kita sebagai makmum membaca iftitah. Iftitahnya berarti iftitah, kemudian suratul Fatihah,
kemudian surat yang pendek di dalam Al-Qur'an. 3 bacaan itu ya diusahakan bisa selesai ketika imam sudah masuk pada lafaz waladhdallin. Surat misalkan iftitah kalian memakainya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta minal masjid wa naqqini minal khotoya kama yunqqa thawbul abyad, misalkan begitu. Atau iftitahnya yang lain misalkan Allahu akbar kabira. Enggak apa-apa yang mana saja, tapi ketika imam sudah pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika sudah mengucapkan kalimat waladdallin, kita usahakan kalimat dari iftitah Fatihah dan surat pendek sudah selesai. Jadi bacaannya agak sedikit cepat kalau makmum. Imam dilamakan karena menunggu bacaan makmum itu menunggu bacaan yang tadi iftitahnya, Al-Fatihahnya, ayat atau surat pendeknya selesai. Gitu. Jadi membaca suratul Fatihah itu bareng saja. Bareng ketika imamnya misalkan membaca Fatihah, kita sudah masuk pada bacaan iftitah. Kemudian masuk pada bacaan Al-Fatihah. Meskipun imamnya sedang berjalan membaca suratul Fatihah. Ya, cuma ya. Iya, Oke, Pak. silakan. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ada lagi. Kalau rokaat Bapak saya keduanya, mau nanya, Pak. kalau rokaat keduanya kan kita tidak dianjurkan membaca suratul Fatihah, kita mendengarkan imam membaca suratul Fatihah untuk rokaat kedua. Baru setelah amin, imam membaca ayat atau surat, kita membaca suratul Fatihah lagi. Itu rokaat kedua. Silakan yang lain. Bapak Oke. saya, Pak. Jadi ya silakan Bapak selain kalau ya. Bapak kalau misalkan lupa rokaat di tengah-tengah, terus kalau misalkan lupa tahiyat gitu, emang selesai sholat sujud syafawi ya Bapak? Sujud sahwi. Syahwi, ya syahwi. Disunnahkan sujud sahwi. Karena kan kita yang namanya manusia, kadang ketika sholat, ya kita tidak fokus. Ya, seringkali kita lupa. Maka sunahkan saja, tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan nanti harus sunahkan, karena beberapa orang kan semuanya tidak bisa baca sujud sahwi. Maka hukumnya disunahkan. Kalaupun tidak bisa ya tidak perlu laksanakan sujud sahwi. Disunahkan untuk laksanakan sujud sahwi karena lupa di dalam sholat. Ini hukumnya sholat. Oke, silakan. Ada lagi. Terima kasih Gema dan Dita untuk pertanyaannya. Ayo, yang lain. Tuh, yang nanya dicatat tuh sama Pamita tuh. Tuh, ayo. Siapa tahu ada reward dari beliau tuh. Ayo, silakan dicatat, ditanyakan. Maaf, ditanyakan. Ayo. Kalau yang kurang paham ditanyakan. Silakan. Satu lagi. Ya, satu penanya lagi ya. Satu lagi. Silakan. Bebas lah. Ya, silakan. Nadira, Mutiara, Resyan. Yuk, yang lain, silakan. Kosong malu. Ya, silakan. Coba. Sarah Rosa, ada nggak Sarah Rosa? Sarah Rosa nggak ada. Masuk. Sarah Rosa nggak ada, Pak. Satu lagi, silakan. Kalau nggak ada ya ditutup, berarti sudah paham berarti Bapak ya, apa yang mau sampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Ayo dong, Ya, kalau nggak ada. Syahid ada mau nanya, Syahid? Pak. Ya. Nih, Pak Miftah Syahid nih, Pak Miftah. Silakan Syahid, ajukan pertanyaannya. Syahid Judo. Ya, nggak jadi ya, Pak. Ya, nggak jadi, nggak mau Bapak, nggak mau kalau kayak gitu. Sudah mau nanya nggak jadi. Syahid Judo nanya. Iya, Pak. Silakan. Pak, misalnya saya kan sholat, itu diwajibkan nggak Pak kalau di rokaat pertama baca doa iftitah? Rokaat pertama gimana?
baca doa iftitah wajib nggak Pak dalam sholat? Doa iftitah wajib nggak dalam sholat? Tidak wajib. Ya, yang penting Al-Fatihah. Rukun sholat itu tidak ada yang namanya membaca iftitah. Ya. Kalau hafal dibaca, kalau hafal dibaca. Penting Al-Fatihah harus hafal. Baik Pak. Oke. Baik. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Ya, kayaknya Syahid itu tadi membaca iftitah itu kenapa tidak wajib? Karena iftitah itu kan banyak versinya, bukan banyak versinya. Ada beberapa versi. Kalau sebagian ada yang bacanya iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas. Ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asilah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Ya, maka itu hukumnya hukum masuk ke dalam fiqhiyah. Bacaannya juga berbeda-beda, tidak diharuskan membaca, tidak, tapi sebagian ulama ada yang menyebutkan itu menjadi kewajiban, ada yang tidak. Bapak mengambilnya tidak perlu ketika kalian tidak hafal, tapi kalau sudah hafal ya dibaca saja, jadi sunnah nanti. Oke, jadi cukup ya. Oke, baik, mungkin kita cukupkan saja ya kayaknya Pak Miftah ya. Udah jam 3 ya. Oke, baik. Alhamdulillah, taklim kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak Miftah untuk pemaparan materinya, sungguh luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan adanya taklim ini kita termotivasi untuk menjaga sholat kita, kemudian mengetahui bagaimana pentingnya sholat bagi kita ya, dan hukumnya bagaimana. Baik, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Miftah. Mari, mari semuanya, mari. Tinggal virus doang ya. Yang lain udah pada keluar, Ros. Oke. Oke.